Halo malam teman-teman semuanya. Wow, malam Bugi Agustin, Jolali Jali Klaten. Wow. Ya, Cil yang dia. Ya, malam teman-teman semua. Jadi tanya mentor pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, ibu rumah tangga bernama Cici Florentine Mary atau biasa dipanggil Ci Mary ya. Nah, teman-teman, Ci Mary ini ibu rumah tangga yang sudah memperoleh penghasilannya hanya melalui konten ya dari bisnis internet. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin ingin bertanya lebih jauh atau ingin ngasih pertanyaan nih ke Ci Mary, bisa langsung teman-teman tulis di question box, nanti pasti Ilain bacain ya. Oke, hari ini Ci Mary-nya udah datang, langsung aja Ilain undang. Oke. Selamat malam. Malam teman-teman semua. Ada Ci Yovita. Halo Ci. Hai, Wow. selamat pagi, Ran. Malam. Selamat pagi nih Mas Arya. Malam semuanya teman-teman. Ya. Nah ini dia narasumber kita hari ini. Ci Florentine Mary. Panggil Ci Mary. Bener ya Ci ya? Betul. Ci, boleh perkenalan diri dulu Ci. Asalnya dari mana? Oh ya, oke. Saya Florencia Mary, saya biasa dipanggil Mary. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang sudah dewasa. Saya tinggal di Jakarta. Saya belum pernah bekerja, belum pernah berbisnis, ya, apalagi yang namanya internet. Terus yang saya nggak suka dulu ya, saya ingin punya punya penghasilan sendiri gitu ya. Karena kan suami itu kan karyawan kan gajinya sebulan sekali ya. Nah itu hanya untuk cukup kebutuhan keluarga aja. Jadi kadang kan kita ada keinginan, aduh pengen buat beli ini nih gitu buat sendiri atau tua gitu kan. Yes, benar. Nah itu ada keinginan itu, namun saya nggak tahu gimana caranya gitu untuk menghasilkan duit gitu kan. Nah terus udah gitu sekarang ini kan suami udah masuki masa usia pensiun nih, ya kan. Nah, saya juga nggak tahu nanti masa usia setelah usia pensiun itu gimana gitu kan, biaya hidup atau gimana gitu kan. Nah, terus pas musim hujan ini di rumah saya tuh kalau hujannya deras tuh ya, hujannya deras tuh kebanjiran rumah saya tuh lagi awal tahun 2020 itu, waduh dalam sekali. Jadi saya ingin sekali punya rumah baru yang bebas banjir gitu kan. Nah, terus udah gitu saya bersyukur sekali ya saya ketemu sama komunitas bisnis internet ya, di mana saya nggak tahu internet, saya bisa tanya-tanya karena di sana mentor internet itu banyak. Jadi saya bisa tanya yang satu gitu kan. Jadi saya yang nggak tahu, yang pemula itu saya bisa menjalankan bisnis internet ini gitu. Yes. Jadi saya yakin dalam 2-3 tahun saya bisa mewujudkan impian saya, yaitu rumah baru yang bebas banjir. Amin Gitu. Ci. Kita semua doain ya teman-teman supaya impiannya Ci Mary ini bisa segera tercapai. Nah Ci, sebenarnya memulai bisnis internet ini sudah berapa lama Ci berarti ya? Selama pandemi. Oh, berarti Jadi awal pandemi itu. ya, setahun ya kali ya, setahun lebih kan? Kurang lebih setahun setengah. Nah, ini boleh sharing nih. Jadi apa sih tadi motivasi gitu ya? Setelah Cici bergabung di bisnis internet, apa sih yang Cici dapat atau adakah pengalaman apa yang Cici dapat gitu, pengembangan diri apa yang Cici sudah dapat sampai sejauh ini selama 1,5 tahun kira-kira? Waduh. Wah, kalau boleh dibilang nih ya, pandemi ini malah saya bersyukur ya, karena saya jadi lebih produktif gitu. Banyak sekali yang saya bisa dapatkan. Jadi hal-hal yang baru ya, yang saya cuman hanya saya ibu rumah tangga yang punya keterampilan ngurus anak sama rumah ya. Namun di saat pandemi setahun setengah ini, saya belajar banyak hal tentang internet ya, tentang bagaimana saya ubah mindset saya ya kan, tentang saya belajar public speaking, padahal saya nggak pernah belajar ya kan. Lalu tentang bagaimana saya mendapatkan penghasilan dari internet seperti itu salah satunya ya. Jadi saya tuh belajar banyak hal. Saya mengadakan webinar juga, webinar magnet konten ya, setiap Rabu jam 4 ya, jam 4 sore itu
itu besok sore nih, saya ingin berbagi pengalaman saya, berbagi ilmu saya yang saya dapatkan dari komunitas. Gitu. Jadi selain saya dapatkan banyak hal, saya juga ingin berbagi. Nah, jadi banyak, saya nggak bisa ceritain, pokoknya banyak sekali gitu. Jadi selama pandemi kemarin itu saya benar-benar produktif ya, sampai saya nggak, waduh, waktu totalnya udah sini nih, udah lewat nih gitu. Nggak terasa di rumah aja. Iya. Jadi teman-teman nanti boleh disaksikan ya, besok ada webinarnya Cici Mary ini. Jadi nanti teman-teman bisa mulai dari sekarang follow IG-nya Cici Mary. Jadi besok webinarnya bisa ya Ci ya, di Instagram nanti ada keterangannya ya Cici ya. Bisa DM saya. Oh, ya nanti bisa DM saya, nanti saya akan berikan linknya ya. Ini lewat Zoom. Oke, wow menarik sekali. Jadi udah banyak, kalau dilihat dari cara ngomongnya Cici ini udah beda ya sama ibu rumah tangga yang biasanya nggak ngerti kelas IG gitu. Kita juga terkagum sih sama Cici. Udah biasa lah IG, oke, gimana gitu kan. Biasanya mama-mama itu agak sulit ya untuk belajar gaptek gitu. Tapi si Mary ini buat ini million. Jadi salah satu mama-mama yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya. Nah, Ci, apakah Cici sebelumnya untuk bisa masuk ke bisnis konten ini, apakah Cici belajar sendiri atau Cici ada mentor tertentu atau belajar otodidak atau bagaimana? Oh ya, saya sebelumnya ya sebenarnya sejak remaja itu saya senang mengumpulkan kata-kata inspirasi. Jadi kalau zaman dulu saya namanya kata-kata mutiara lah ya. Jadi kata-kata itu yang membuat yang menarik ya kan, saya menuliskannya gitu ya kan. Nah itu dulu lagi remaja saya tulis, tapi setelah menikah saya udah nggak karena sibuk ya dengan mengurus anak gitu ya, jadi nggak ini. Nah namun setelah anak sudah mulai mandiri ya kan, ada waktu luang ya kan. Jadi saya tulis di buku tulis saat itu. Sebenarnya tujuan saya sih satu ya. Saya ingin memotivasi diri saya sendiri untuk selalu positif, untuk memberi diri saya itu semangat gitu kan. Karena kan biasa kita di pikiran kita tuh selalu negatif. Kadang kan saya pikir saya yang nulis kata-kata inspirasi saya ini aja, saya kadang suka masih negatif gitu ya. Jadi akhirnya dengan ini saya tulis kan, jadi saya bisa baca gitu loh. Nah ini salah satunya nih. Ini salah satu buku yang saya tulis ya. Ini kalau bisa lihat ya. Ini saya saya tanda-tandain ini yang nanti kalau mau di Instagram saya masukkan konten ini gitu ya. Jadi memberi semangat gitu ya. Jadi itu awalnya dulu kan untuk diri sendiri. Namun setelah saya bergabung, pertama kali saya bergabung dalam komunitas Kinsmam. Ya. Ini yang foundernya adalah Ibu Fong Tajuni ya. Di mana oleh beliau, saya yang tadinya nggak ada impian, saya nggak punya impian, ya akhirnya saya berani bermimpi, gitu ya. Jadi ternyata kita tuh memang punya impian, jadi ada keinginan gitu ya, tapi dipendem, ya kan. Dulu yang tadi saya dari awal kan saya pengen punya duit sendiri, tapi saya nggak tahu caranya gimana gitu kan. Nah, dengan beliau saya akhirnya, oh ternyata kita memang harus berani bermimpi. Nah, setelah itu saya langsung terjun ke Instagram ya lewat komunitas Kinsmam ini. Padahal saya belum nggak tahu yang namanya Instagram tuh gimana pertamanya ya. Apalagi setelah saya lihat, wah Instagram ini video, ini foto, selfie gitu. Saya nggak pernah namanya selfie, namanya video dulu. Kalau kemana-mana ya jalan-jalan ya, yang difoto tuh pemandangan gitu loh, bukan diri saya sendiri. Atau kalau mau keluarga gitu rame-rame ya. Kalau untuk sendiri saya nggak berani saat itu. Namun setelah saya terjun ke Instagram ini, saya jadi banyak belajar juga sih. Banyak belajar juga ternyata di dalam kita melihat diri kita itu kekurangan terus ya. Tapi dengan mentor melihat kelebihan kita, ternyata saya punya kelebihan gitu. Itu yang saya dapatkan ya. Jadi sehingga saya punya impian yang besar. Jadi saya ingin mewujudkan impian tersebut. Nah, setelah itu saya bertemu dengan komunitas bisnis internet. Nah itu, jadi akhirnya oh ya yang pemula ini apa bisa gitu. Pertamanya kan seperti itu, pasti punya pikiran kan. Nah ternyata saya jalankan. Jadi harus mulai sebelum siap. Saya setiap kali
tiap kali mau Instagram live ataupun webinar, saya selalu tekankan itu mulai sebelum siap. Karena saat saya memulai itu memang saya belum siap. Kan ada orang bilang gini, saya siap dulu nanti kalau dia tuh baru saya jalanin gitu kan. Nah saat itu saya sama sekali saya nggak tahu bagaimana caranya, saya nggak tahu. Tapi saya percaya, saya yakin sama mentor saya, ya kan. Lalu saya akhirnya saya menjalankan bisnis internet ini ya dengan yakin ya saya bisa menjalankannya sampai saat ini. Yes. Gitu. Itu bagus tuh Cik kata-katanya, mulai sebelum siap. Jadi iya. kita selalu bingung ya untuk aduh siap-siap dulu nih sampai maksimal, udah yakin, udah pede baru. Betul. Tapi ternyata kita mulainya harus sebelum siap ya. Betul. Ini bagus teman-teman. Kosakata baru buat kita semua ya. Nah tapi Cici ada ngomong nih tentang impian gitu. Cici pernah nggak sih merasa kayak Cici sudah umur segini, somehow orang-orang tuh berpikir kayak ini sudah bukan saatnya untuk bermimpi lagi gitu. Ini udah usia dimana kita tuh seharusnya sudah mempunyai pencapaian gitu. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Nah itu gimana? Pernah. Jadi gini, lagi saya masih karena saya nggak punya pengalaman ya. Jadi saya nggak tahu caranya gimana. Terus nggak ada istilahnya peluang itu saya juga nggak tahu bagaimana. Ya kan saya dapatkan itu waktu itu ya. Jadi waktu itu saya punya keinginan, terus gimana caranya saya nggak tahu ya. Lalu akhirnya dipendam. Ya. Terus akhirnya apa? Sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya merasakan ini udah ini ya. Udah anak udah besar nih. Saya mikir anak udah besar. Saya mau apa lagi nanti, ya kan? Anak kalau udah besar kan kita udah nggak perlu, maksudnya kita urusin segala macam gitu, apalagi udah mandiri gitu kan. Akhirnya saya berpikir, nanti saya bagaimana nih gitu kan, ya kan? Saya nggak ada untuk diri saya sendiri seperti apa gitu kan. Nah makanya akhirnya saya pikir, wah mulai di titik ini di umur sekian saya harus mulai, ya. Mau hasilnya nanti gimana, yang penting saya mulai dulu, ya kan? Yang penting saya menjalani prosesnya dulu gitu kan. Seperti saya mengadakan waktu itu di komunitas itu mini workshop ya. Itu mentor saya bilang, udah kamu itu ada mini workshop gitu kan saat itu ya. Nah saya berpikir, apa saya bisa ya? Saya sampai saya rasanya, waduh ini bisa apa enggak? Padahal di dalam komunitas kan, ya kan? Aduh saya bisa apa enggak gitu kan? Tapi mentor saya itu membuat saya akhirnya memberanikan diri. Jadi mentor itu membuat saya dari ketakutan menjadi keberanian. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya coba, ya kan. Dan walaupun hasilnya memang ya biasa, namanya kalau pertama kan biasanya ada kekurangannya ya. Nah, iya. Tapi saya akhirnya berpikir, oh ternyata ini mesti perbaiki lagi. Jadi bisa yang kedua, ketiga kali saya mengadakan mini workshop sampai yang sekarang ini webinar magnet konten itu di luar komunitas. Oh, berarti ini webinar magnet konten ini punya Cici sendiri ya, bukan punya komunitas nih? Ininya dari komunitas, jadi tapi saya yang ngadakan sendiri, saya yang bicara sendiri. Nah, oke, keren. Nanti kita akan bicara nih teman-teman, judul hari ini kan tentang inspirasi konten duit. Nah kan ya, nanti Cici boleh sharing sedikit apa itu konten duit. Cuman Ilen mau tanya sedikit kayak tadi Cici gabung di komunitas Cici, itu apakah sebenarnya komunitas Cici itu isinya kebanyakan seumuran Cici atau lebih muda atau gimana Cici? Oh, di komunitas saya ya, yang pertama itu kebanyakan memang para ibu. Oh, banyak ibu-ibu ya. Tapi kalau untuk usia ya relatif lah ya, tapi para ibu pertamanya ya. Lalu berarti setelah di komunitas bisnis, lanjutin. Kenapa? Berarti komunitas Cici. Jadi ada dua saya. Oh, oke. Ya, jadi ada dua. Yang pertama saya bergabung karena saya pikir saat itu anak saya sudah mulai besar itu, yang terakhir ya, waktu itu SMA. Jadi saya pikir saya harus diri saya ini nanti masa saya nanti tua itu bagaimana gitu kan. Saya berpikir, jadi saya ikutin seminar waktu itu offline ya. Yes. Jadi saya ikutin setiap ada teman yang ngajak seminar saya ikut gitu kan. Nah ternyata di satu komunitas Kids Mom ini ya, itu saya merasa wah komunitas ini positif sekali gitu kan. Saya rasa cocok nih. Jadi waktu itu tiap Selasa ngadainnya itu saya tiap Selasa itu saya datang ya. Walaupun temanya itu sama ya,
tapi ada hal-hal yang saya dapatkan. Walaupun satu kalimat itu saya dapatkan gitu loh. Jadi itu yang membuat saya jadi tiap hari seminggu itu energi saya terus gitu ya. Jadi meningkat terus gitu. Diisi. Nah, terus dari itu terisi terus. Nah, terus dari itu kan online, ya kan, karena pandemi kan, akhirnya kita online. Saya ngikutin mentor saya, IG Live saya ngikutin, ya kan, webinar ya, sekarang webinar itu saya ikutin juga. Nah, terus akhirnya saya mengadakan mini workshop itu, lalu saya komunitas bisnis internet. Di komunitas bisnis internet ini nggak hanya ke para ibu, para bapak juga ada, ya. Jadi yang ingin menghasilkan tambahan dari bisnis internet itu semua bisa bergabung. Yang dokter, yang karyawan, yang buruh bangunan, yang buruh pabrik, ya kan. Terus ada lagi yang pengusaha juga ada juga. Tuh. Jadi semua bergabung di dalam yang komunitas saya yang satu. Berarti komunitas ini sebenarnya terbuka ya, Ci, buat umum ya? Buat siapa aja boleh bergabung gitu? Betul, terbuka. Oke, nanti boleh. Teman-teman yang mungkin penasaran sama komunitasnya Cimeri, boleh ya nanti DM Cimeri untuk bantu didaftari mungkin. Iya. By the way, ini komunitas nggak ada biaya ya, Ci ya? Untuk masuk komunitas webinar itu nggak ada biaya, gratis. Nah, itu teman-teman. Jadi bisa nambah ilmu, bisa belajar juga. Nah, nanti kira-kira diajarin apa itu, Ci, di komunitas itu? Banyak ya, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan ya, seperti public speaking, terus tentang internet juga gitu kan. Jadi yang tadinya saya juga nggak bisa bikin video gitu ya, akhirnya saya bisa gitu kan. Wow, bisa ya. Saya sebenarnya dibilang waktu itu IG Live-nya juga, waduh, saya bilang nggak bisa nih saya IG Live gitu kan. Tapi mentor saya ini benar-benar saya merasa kayak seakan-akan saya memang kalau sukses itu dipaksa, itu memang benar adanya gitu loh. Jadi saat saya waktu itu IG Live itu, aduh saya nggak ini nih gitu kan ya, waktu itu pertama kali. Tapi akhirnya saya memberanikan diri, saya coba ya. Dan ada kalau ini dibilang pengalaman ya lucu juga sih ya, tapi kalau dulu mungkin saya malu untuk cerita ya, tapi sekarang saya cerita juga buat teman-teman ya, apalagi yang baru ya, yang belum pernah IG Live ya, nggak ada salahnya kita coba gitu ya. Karena saya pertama kali saya coba IG Live itu saya klik yang untuk share-nya itu saya merem gitu ya. Gimana sih? Saya merasa ada malu gitu ya. Jadi setelah IG Live ya, pertama kali nih IG Live itu saya mata saya merem, saya klik yang share itu gitu. Ya. Jadi saya ada punya rasa malu ya, tapi saya dicoba aja gitu kan. Jadi antara dua sisi. Tapi setelah itu besok-besok ternyata ini kekurangan saya seperti ini, saya harus perbaiki gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah memulai, kita tahu ini kesalahan kita gimana, ya kan. Nah, waktu itu juga saya sekali sama mentor saya ditantang seperti ini. Ibu coba IG Live sama orang yang baru ibu kenal. Ya. Nah, saat itu saya bingung mau cari kemana nih. Ya kan? Ya kan, kalau kita kan offline maksudnya kalau tetangga kan kenal ya. Kalau orang yang baru dikenal, apalagi di sosial media, ya kan? Nah, saat itu saya juga diajarkan sama mentor saya bagaimana mencari yang positif gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah yang namanya Pak Jonathan. Wah, kok Jonathan ya? Iya, Pak Jonathan, Pak RT. Dia bilang. Nah, saat itu saya DM beliau, ya saya tanyakan, ya kan, saya bersyukur banget ya, beliau mau saya undang di IG Live, ya. Dan saya belajar, benar-benar saya belajar itu bagaimana kita mengundang orang ya, kita mengundang narasumber, ya kan, apalagi yang baru saya kenal. Dan beliau juga, saya ingat banget kata-kata beliau tuh, kita ini semua bukan gaptek katanya. Ya, benar. Jangan bilang gaptek katanya gitu ya. Padahal saya benar-benar gaptek. Ini kejadian kapan sih? Berapa bulan yang lalu gitu? Kira-kira bulan Maret ya, apa April ya, kurang lebih lah. Saat itu saya memang disuruh harus IG Live terus sama mentor saya, ya kan. Dan akhirnya saya coba undang. Kenapa? Untuk latihan juga sih sebenarnya.
ya kan. Nah, itu juga saya jadi punya pengalaman. Nah, habis itu saya undang lagi, ada satu orang lagi namanya Mas Dita ya. Terus lalu Pak Alex juga saya undang juga untuk sebagai narasumber. Itu yang baru, benar-benar baru, bukan maksudnya bukan teman saya yang biasa gitu ya, yang biasa saya udah ngobrol ya. Ini benar-benar saya hari ini belum pernah gitu. Hari ini kok Jonathan dan kok Alex mungkin ada di sini hari ini, Ci. Mendukung Cici. Iya. Iya, terima kasih. Nanti kita tanya ya, apakah ada perbedaan nih penampilan si Ci Mary hari ini dan dulu bersama Ko Alex dan Ko Jonathan ya? Biar ingin tahu juga nih, Len. Saya waktu itu mengundang beliau, ya. Dan saya juga bingung apa yang harus dibicarakan, karena kan saya baru kenal. Yes. Saya hanya bisa lihat Instagramnya, ya kan. Dan apalagi pertama itu Pak Jonathan itu lagi aktif di Cupang ya, Cupang itu. Sedangkan saya kan nggak tahu ya Cupang itu bagaimana ya. Tapi akhirnya saya dikasih masukan sama mentor saya, ya kan, bagaimana interview ya, bagaimana. Terus saya akhirnya mengolah sendiri dengan kata-kata saya sendiri, ya kan. Dan saya senang sekali waktu itu mengundang beliau ini, ternyata memang positif sekali ya. Dan itu yang membuat saya akhirnya, oh ternyata kita jangan merasa takut dulu, jangan merasa malu ya. Karena kita nggak tahu gitu, karena kita nggak tahu orang ini seperti apa kalau kita belum berkenalan lebih dekat lagi gitu, seperti itu. Benar. Nih teman-teman rame nih, mentornya siapa nih, keren banget. Iya. Iya. Mentornya belum. Rame banget ya teman-teman. Oke, Ci, kita langsung ke topik hari ini, Ci. Tadi tema kita hari ini adalah inspirasi konten duit. Apa itu konten duit, Ci? Ya. Konten duit itu adalah konten yang bisa menghasilkan duit, ya. Itu yang pasti, ya. Bagaimana kita cara membuat konten? Besok datang, hadir ke webinar konten magnet saya, ya. Jadi bisa DM saya, ya. Nah, jadi konten itu adalah saya kasih sedikit ya gambaran ya. Di sosial media itu kan sebenarnya kita bersosialisasi ya. Jadi seperti kita di offline itu kita berteman gitu ya. Nah, ini di sosial media itu bersosialisasi, kita menjalin hubungan atau membina hubungan ya, untuk kedekatan ya. Supaya kita saling kenal nih. Seperti saya sama Ilen juga kan baru juga ya. Yes. Nah, kan tapi kita bisa ini ya. Nah, itu kan namanya di sosial media kan. Nah, terus udah gitu konten itu kan ada 3 ya. Konten itu ada 3, yaitu konten yang berupa edukasi, ya kan, konten yang berupa empower, dan konten yang berupa entertain. Jadi yang edukasi itu kita memberikan solusi, ya kan, memberikan tips-tips ya. Jadi kita belajar bagaimana membagikan hal-hal yang positif gitu. Terus lalu empower itu yaitu memberikan semangat, memberikan inspirasi gitu kan. Nah, itu yang empower. Lalu yang terakhir ada entertain, yaitu menghibur, ya, cerita-cerita lucu gitu kan. Terus begitu kita kasih kuis atau apa gitu kan. Nah, itu yang entertain. Ya, lalu fungsinya konten itu apa? Yaitu kita pertama membina hubungan, menjalin hubungan sama orang yang baru kita kenal, ya kan? Nah, itu nanti diajarkan di dalam komunitas saya itu cara bagaimana kita membina hubungan dengan orang-orang yang baru kita kenal, seperti itu. Ya. Nah, dengan itu akhirnya kita membuat konten di sosial media, lalu konten itu bisa menjadi magnet, jadi menjadi daya tarik gitu, ya. Dengan menjadi daya tarik itu, lalu kita bisa orang tersebut bisa follow kita, ya kan, bisa mengajak kita kolaborasi gitu kan.
ya kan? Lalu kita juga nanti setelah itu kita kan bisa mendapatkan apa list nama. Nah dari situlah kalau konten yang sudah disukai, dikenal, disukai, ya, lalu dipercaya, maka orang apapun yang kita jual, ya, apapun yang kita jual itu orang akan membeli apa yang kita tawarkan, seperti itu. Istilahnya singkatnya ya. Sebagai branding ya, berarti Ci ya. Konten ini bersifat untuk membranding. Untuk memperkuat branding kita. Oke. Tadi ada 3 Ci, ada edukasi, empower, dan entertain. Nah, menurut Cici di antara 3 ini mana yang paling efektif Ci? Kalau menurut Cici? Yang kalau efektif ini ketiga-tiganya mesti seimbang juga sih ya. Kita nggak bisa edukasi terus ya. Tapi memang lebih banyak saat ini ya, apalagi kondisi saat ini sekarang kita kan di rumah aja ya. Itu harus seimbang juga. Jadi edukasi juga, tapi lebih banyak edukasi ya. Lalu terus dari itu kita harus bersemangat kan, karena kita di rumah aja kan kadang suka jenuh atau gimana gitu kan. Dengan memberi semangat atau inspirasi, jadi membuat orang kan menjadi lebih baik gitu kan, dan menghibur juga, karena kan kalau kita di rumah aja kan suka jenuh kan, kalau dengan ada hiburan, konten-konten yang menghibur kan membuat orang jadi bahagia ya kan. Nah, kalau orang yang bahagia itu pasti kan imunitas juga akan bagus gitu. Berarti Ci, ya kan? Jadi harus seimbang. Berarti dalam satu posting gitu ya. Jadi misalnya hari ini posting edukasi, berarti besok empower, besoknya lagi entertain, berarti semua harus ada. Iya, bisa. Tapi kalau misalnya kita cuman berfokus pada satu, misalnya edukasi terus, atau entertain terus, tuh gimana menurut Cici? Kurang efektif? Tapi sekali-sekali, jadi kalau misalnya kita lebih banyak edukasi ya, terus lalu sekali-sekali kita selingin dengan empower atau entertain, itu lebih baik. Soalnya kalau edukasi terus juga orang kadang kan kayak misalnya di sosial media tuh orang jualan terus ya, ya kan, jualan maksudnya produknya di itu ya, di konten ya, itu kan lama-lama orang kan jenuh kan, ya kan, nah jenuh kan, jadi akhirnya nggak kelihatan gitu loh, maksudnya orang nggak mau hadir lagi. Tapi kalau kita selang-seling, ya kan, orang akhirnya terus melihat konten kita terus gitu. Oke, jadi harus balance ya Ci ya. Iya. Nah, kalau lihat Cici ini banyak posting konten kayak kegiatan Cici di rumah gitu. Itu termasuk apa itu berarti, Ci? Itu konten edukasi juga. Jadi edukasi, jadi selama kita di rumah ya kan, kita melakukan apa ya kan, ya kan, kita sambil misalnya masak nih, ya kan, kita kasih ini resepnya, ya kan. Jadi kalau orang yang tertarik, yang mau coba masakan itu, bisa ini gitu, bisa coba gitu. Oke, berarti kayak misalnya masak Cici nariknya dari kayak resepnya gitu ya. Jadi audiens mendapat sesuatu gitu ya dari konten Cici gitu. Iya. Betul. Oke. Untuk membuat kayak ide konten itu gimana Ci tapi mikirnya? Ide konten. Ide konten itu dari keseharian kita aja. Ya, dari kegiatan, jadi cerita kita, keseharian kita bagaimana, seperti itu. Jadi kita masukin aja ya, kita lagi ngapain, masukin gitu. Iya, tapi yang bermanfaat ya, jangan maksudnya jangan cuma kayak hiburan aja gitu kan. Jadi yang bermanfaat, jadi kalau misalnya saya masak, saya tunjukin ini makanan yang sehat misalnya gitu kan, ya kan, ini salah satunya ini gitu, ya kan, kita jangan kebanyakan makan gorengan, kita mesti makan ini gitu misalnya ya. Nah seperti itu. Oh, I see. Nah sekarang Ci, gimana dari sebuah konten itu bisa menghasilkan Ci? Sedangkan kan kita tahu sendiri kalau kita cuma posting itu nggak langsung dapat duit kan Ci ya, kecuali ada yang endorse gitu kan. Betul. Nah itu gimana? Ya itu memang ya itu lagi-lagi kita perlu proses ya, ya. Kita nggak mungkin jadi instan. Jadi kata orang bilang kalau makan instan aja perlu masak gitu kan. Benar. Nah kita juga bikin konten ini juga harus konsisten ya, harus ini prosesnya, karena pertama kita ini diri kita sendiri dulu, jadi kayak branding kita ya, kita harus branding kita harus dioptimasi dulu ya.
Nah, optimasi ini bisa nanti kalau teman-teman ada yang mau ya optimasi sosial media itu teman-teman bisa DM saya juga, nanti bisa di-download gratis ya. Nah, dari optimasi sosial media itu kan nanti ada profilnya, nanti ada bio-nya bagaimana gitu kan. Nah, nanti setelah itu nanti baru kita ini konten. Ya. Nah, dari konten-konten inilah nanti itu yang akan branding kita itu apa gitu, ya kan? Nah, setelah itu dengan kita memposting konten secara konsisten, orang akan melihat kita terus dong, ya kan? Jadi kita kan dikenal kan, ya kan? Nah, setelah dikenal, lihat kontennya seneng, ya kan? Terus hadir terus, datang terus gitu kan? Ya kan, jadi konten kita tuh disukai ya kan. Nah, terus itu kita memberikan manfaat, ya kan, dengan memanfaat, ya kan, dan kita menunjukkan keseharian kita nih. Saya ibu rumah tangga, saya ngerjainnya saya ya ngelap lah, ya saya masak lah, gitu kan, ya kan. Nah, itu kan orang melihat kita, jadi akhirnya orang bisa percaya sama kita gitu dengan keseharian kita. Ya, nah, jadi dengan berjalannya waktu nanti orang setelah udah percaya sama kita. Ya, makanya apa yang kalau kita menawarkan, misalnya saya mau ngadain webinar nih, gitu ya, orang mau pengen tahu lah seperti apa nih webinar yang saya adakan gitu misalnya, lalu DM, ya kan. Nah, terus udah gitu kalau saya ada nih produk nih, ya, ada jasa gitu misalnya. Nah, orang akhirnya tertarik, akhirnya bisa menghasilkan duit. Gitu. Oke. Kalau Cimeri sendiri gimana nih Cici? Cici dapat duitnya itu dari apa? Boleh sharing dari salah satu kejadian Cici gitu? Oh, saya kan menjalankan namanya bisnis affiliate. Yes, ya oke. Kan? Bisnis affiliate itu kan mendapatkan komisi dari produk orang lain. Oh, oke. Ya kan? Ya kan? Nah, itu modal saya cuma HP, internet, terus sama keahlian saya copy paste aja. Karena yang namanya internet kan saya nggak tahu apa, ya kan? Jadi saya hanya itu aja modal saya, ya kan? Terus saya nggak perlu stok barang, ya kan? Nggak perlu kirim barang, terus nggak perlu modal besar juga, nggak perlu tempat, ya. Jadi modal saya hanya itu aja. Nah, dengan saya menawarkan sama orang gitu kan, dan orang itu kalau misalnya tertarik, ya, pasti akan membeli, langsung saya dapat komisi seperti itu. Oh, jadi cuman ya Ci ya, hanya dengan tablet dari rumah, jadi nggak perlu bertemu dengan orangnya secara langsung juga berarti? Gimana? Hanya dari rumah, pakai tablet dan nggak perlu bertemu secara langsung kan berarti ya? Iya. Benar. Wah, ini sangat ya untuk saat PPKM gini terutama ya Ci ya, sangat membantu kita ya, mungkin yang ingin kayak penghasilan sampingan atau ingin pekerjaan gitu bisa berarti Ci ya? Bisa. Sambil ngapain kita, pokoknya ini kan kalau kita mau mendapatkan penghasilan tambahan ya bisa dilakukan ini. Atau kita mau mendapatkan hasil yang lebih bisa juga gitu. Tergantung dari usaha kita. Tergantung dari usaha kita mau yang lebih banyak atau mau buat hanya tambahan aja bisa juga. Oke, I see. Oke, Cimeri, ini ada pertanyaan bagus dari Kok Alex. Bu Mary, pernah jenuh nggak membuat konten dan motivasi apa yang buat terus konsisten? Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Oke. Kalau yang namanya jenuh pasti jenuh, ya. Namanya orang pasti ada satu titik jenuh gitu ya. Namun saya berpikir seperti ini. Saat saya membuat konten pertama kali, ya kan, itu juga saya dikasih tahu mentor saya, bilang siapa tahu ada orang yang melihat konten saya, ya kan, itu merasa termotivasi, walaupun dia kadang nggak ungkapkan, ya, jadi dia nggak ungkapkan. Saya waktu itu saat itu juga saya pikir ya udah saya buat, ya saya mesti komit, saya harus konsisten, ya kan, saya lakukan itu, ya, dengan lakukan itu paling enggak ya 1 bulan itu harus tiap hari ya,
Jadi nanti bulan keduanya otomatis, karena saya udah melakukan itu. Oke. Saat mentor saya kasih saya konten kalender, ya waktu itu dalam 1 bulan saya coba, dan itu akhirnya saya jalankan terus, ya. Tapi saya berpikir seperti ini saya memang rasa aduh kok ini amat gitu. Ya buat konten yang maksudnya gini loh, kita biasa kasih inspirasi, kasih semangat ya. Terus kita bikin aja konten yang lain gitu, misalnya hiburan gitu kan, ya kan? Konten yang berbeda gitu kan. Kita kasih ini, jadi akhirnya kita sendiri juga lebih jenuhnya itu berkurang gitu, ya kan? Yes. Oke. Itu tadi Ko Alex jawabannya Cimeri, semoga membantu ya. Nah, kalau Cici bikin konten kira-kira makan waktu berapa lama itu, Ci? Untuk seorang Cici? Kontennya yang apa dulu? Kalau konten keseharian ya saya memang perlu waktu ya, karena kan kayak buat video atau apa saya memang belum mahir juga gitu ya. Tapi kalau untuk tulisan ya sebentar aja. Tapi jangan khawatir ya. Tapi kalau lihat dari pengalaman Cici, sebenarnya ini semua tuh dibimbing ya. Jadi kalau kayak teman-teman yang kepingin belajar untuk bikin konten, sebenarnya bisa lewat Cici. Ini langsung ya, boleh DM Cici gitu ya? Bisa. Nah, ya teman-teman. Saya juga ada ininya, ada workshopnya ya. Workshop untuk konten jualan juga ada, ya kan? Bisa DM saya juga. Jadi di mana nanti dikasih ada panduannya, ya kan? Ada panduannya nanti bagaimana cara membuat misalnya flyer, ya kan? Buat logo gitu. Nanti ada ininya. Bisa DM saya kalau memang mau lebih lanjut. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru gabung dan ingin tahu tadi gimana sih cara seorang ibu rumah tangga membuat konten. Nah, itu tadi yang sudah Mary sharing sendiri bahwa dia belajar membuat konten ini dari komunitasnya dia. Jadi ada yang namanya bisnis affiliate. Nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih jauh bisa DM Ci Mary. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya, Ci ya. Ini dari Toko Ngali. Apa yang dilakukan saat sudah dijawab nih, Ci. Apa yang dilakukan saat jenuh bikin konten? Apa yang dilakukan? Yang saya lakukan me time. Oh, apa itu me time? Jadi sukanya apa? Oke. Me time itu ya kita untuk kita supaya kadang memang di titik jenuh itu ya me time. Me time itu seperti gini. Kalau kita senang baca, kita baca aja gitu apa yang kita mau, ya kan? Terus kalau kita senang nonton aja gitu. Ya kan? Misalnya kalau yang ibu-ibu demen drama Korea ya nonton aja dulu gitu kan. Tapi jangan kebablasan. Kayak istirahat sejenak gitu ya, Ci ya. Nanti inspirasi akan datang kembali gitu ya. Iya, kalau rasanya capek mau istirahat tidur ya tidur aja nggak apa-apa gitu, ya kan? Nanti kan siapa tahu dengan tidur katanya ada ide gitu kan? Benar. Cuman Cici pernah nggak sih ngerasa kayak kan Cici bikin konten nih, tapi terutama sekarang ya PPKM banyak orang juga sekarang mulai beralih ke internet. Artinya banyak orang yang juga mulai belajar bikin konten gitu, Ci. Pernah nggak sih Cici kayak merasa, konten orang ini bagus, kontenku nggak ada apa-apanya, terus minder gitu, terus gimana gitu Cici kalau pas minder gitu? Oh gitu. Lagi pertama kali, saya kan setahun setengah yang lalu ya, saya baru terjun di Instagram. Itu pun saya juga nggak tahu seperti apa. Namun saya di pikiran saya ini, ya, saya nggak melihat modelnya konten tersebut. Memang kalau kita lihat sih bagus orang punya, ya kan. Tapi saya melihat tujuannya, saya ingin menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin menginspirasi orang, gitu kan. Nah kalau untuk yang konten ini bagus kan, pasti ada ini caranya gimana gitu ya. Nah kalau kita memang mau ya kita bisa belajar kan. Benar. Ya kan belajar itu nggak pernah berhenti. Ya, sampai kita tua kita tetap harus belajar, ya kan? Itu yang penting. Jadi kalau misalnya kita mau orang seperti dia gitu, ya kita belajar. Tapi kalau misalnya kita cuma ngiri aja, lebih baik nggak usah. Lebih baik kita menjadi diri sendiri, kan lebih bagus menjadi menjadi berbeda gitu dibandingkan yang sama orang tersebut. Namun kita kadang cuma sesaat aja kan, nah itu
kita nggak bisa ini lagi gitu kan. Oke, berarti tujuan kita bikin konten ini haruslah untuk apa, Ci? Kalau buat Cici sendiri? Tergantung masing-masing orang, ya kan? Nah, tujuannya untuk apa? Saya awal saya masuk ke Instagram itu tujuan saya untuk menginspirasi orang. Wow. Ya kan? Untuk menginspirasi saya juga. Jadi dengan di Instagram itu saya bisa juga baca kan. Kalau di buku saya cuma baca saya sendiri kan, nggak bisa orang lain baca, benar nggak? Tapi kalau di Instagram itu kan selain saya bisa baca sendiri, saya bisa buka-buka, lalu orang juga bisa lihat yang kita punya gitu kan. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi makanya tujuan pertama kita buat konten itu apa? Untuk hiburan kah, ya kan? Untuk memberi semangat, memberi inspirasi orang-orang gitu kan? Atau untuk misalnya kita mau dapat penghasilan tambahan nih, kontennya pasti akan beda lagi gitu. Berarti jadi tergantung masing-masing. Temukan tujuannya dulu gitu ya. Nah, iya, betul. Pernah nggak sih Cici kecewa nih? Kayak sekarang kan saat ini kan kayak di Instagram bisa dilihat nih viewers, jumlah followers gitu. Pernah nggak Cici misalnya post gitu, Cici apakah menghitung kayak jumlah viewers harus meningkat di post berikutnya, ada target seperti itu, atau ya just pokoknya upload gitu? Kan lagi-lagi karena saya pemula ya, saya nggak melihat seperti itu, ya. Memang kadang-kadang sekali-sekali bolehlah lihat gitu ya, ini nggak gitu naik atau enggak gitu kan. Tapi saya di Insight itu memang kadang kita butuh juga lihat kemajuan kita ya. Namun kita juga jangan terlalu jadi akhirnya dengan lihat itu, aduh stres nih, gitu kan. Tapi yang penting pikir lagi dari diri kita sendiri, kita mau membagikan apa pada orang, ya. Dan kalau orang itu berguna, pasti orang itu tersebut pasti akan istilahnya melihat kita, ya kan. Lalu kita juga dipercaya, lalu akhirnya dia jadi follower kita gitu, ya kan. Kita bisa menjalin hubungan sama orang tersebut, gitu kan. Benar. Pantang menyerah aja sih berarti intinya. Betul. Jadi gini, komitmen ya, kita komitmen dong. Kita buat keputusan untuk apa nih, ya kan? Terus kita ya tujuannya mesti tahu juga untuk apa, ya kan? Kalau cuma buat hiburan aja sih nggak masalah ya. Tapi kalau tujuan untuk apa ya kita harus mesti pikirkan lebih lanjut gitu kan. Nah, lalu setelah itu kita harus konsisten. Ada nggak ada dengan konsisten itu? Iya, dengan konsisten itu orang, jadi kayak kita gini ya, kita kayak sekolah, ya. Kalau kita sekolah, kita hadir kan absen kan, guru bisa lihat kita dong. Oh kita hadir ya. Terus kalau tatonya nggak hadir, nggak masuk kan, guru juga tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya di sosial media kan namanya orangnya banyak, ya kan. Ya, kalau kita nggak posting, orang juga nggak ngerti, lama-lama akhirnya kita nggak dikenal lagi gitu. Tapi kalau kita tiap hari satu konten lah paling nggak kita posting, itu orang pasti lihat lagi gitu. Oke. Sip, Cik. Ini pertanyaan dari Ko Alex banyak nih. Salah satu student yang rajin ini, banyak bertanya dan sangat kritis. Oke. Ini bacain. Boleh bagi tipsnya, Bu, buat pemula yang baru memulai membuat konten. Wah, ini penting banget ini buat pemula nih. Yang itu tadi saya udah katakan juga ya, pemula ya. Seperti saya juga pemula sebenarnya ya. Cuman pemulanya setahun setengah yang lalu gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin lebih lama. Atau yang baru mulai gitu kan. Nah, kalau yang untuk baru mulai ya, itu buat konten itu sebenarnya gini loh. Kalau kita pakai aplikasi Canva itu ya, sebenarnya desain itu udah ada. Yang penting kata-katanya, ya kan. Nah, kata-katanya itu bisa dari cerita kita sendiri, ya kan. Dari kegiatan kita sendiri ya, seperti misalnya yang saya suka bilang, kayak sapu lidi nih, lagi nyapu nih, misalnya ya, lagi nyapu. Kalau kita lihat sapu lidi itu kan banyak, kita ikat. Ya. Itu kan bisa untuk bersihkan kotoran kan. Tapi kalau satu sapu lidi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah itu bisa jadi konten. Jadi kalau kita sendiri, kita jalannya
akan lambat ya kalau untuk mencapai impian kita ya. Tapi kalau kita jalannya bersama-sama bersama komunitas itu pasti akan lebih cepat. Seperti itu. Oke, benar juga ya. Ya kan? Iya. Nah, terus udah gitu kita nyetir mobil nih. Nyetir mobil, ya kan? Nah, nyetir mobil itu kalau kita ngelihat ke depan lebih luas apa ngelihat ke belakang lebih luas? Lebih lebar. Depan dong, depan. Depan Yes. ya? Depan. Kalau ke belakang kita mesti lihat apa? Spion. Lihat kaca spion kan? Yes. Oh, oke. Nah, itu kalau kita lihat kaca spion artinya itu masa lalu kita. Ya, masa lalu kita itu buat pelajaran aja, jangan dilihat-lihat lagi gitu. Jadi kalau yang bagus kita tiru, kita perbaiki lagi, ya kan? Kalau yang udah kelihatannya udah enggak ini kita tinggalkan gitu. Nah, kita lebih baik lihat masa depan kita gitu. Masa depan kita kan luas gitu. Benar. Ya kan? Yes. Tetap Iya. lihat ke Jadi harus jadi mulainya gini Pak Alek ya. Jadi pertama kita tujuan untuk membuat konten apa dulu itu seperti itu. Ya. Yes. Kalau untuk menginspirasi orang, ya kita buat kata-kata yang ini aja, kita kan bisa baca buku ya kan, ada baca buku motivasi banyak kan, lalu kita lihat dengerin video motivasi juga. Sekarang mah di internet apa juga bisa lah. Kalau zaman dulu kan saya kalau misalnya kamus bahasa Inggris kita mesti translate di buku kamus kan. Kalau sekarang kan tinggal internet kita lihat udah bisa kan, cepet gitu istilahnya. Ya, nah itu jadi kita harus jadi tujuannya untuk apa ya. Lalu setelah itu kita buat apa ini konten ini untuk apa? Kalau untuk menginspirasi untuk bisnis ya beda-beda ininya. Gitu. Benar. Ya. Tujuannya harus sesuai ya. Terus konsisten. Berarti tujuan dan konsisten itu ya utamanya ya Ci ya. Iya, komit juga. Oh iya, dan tujuan, konsisten, komitmen. Iya, komit, terus kita punya tujuan, kita konsisten ya. Konsisten itu artinya apa? Action, kita bertindak. Jadi kita mulai. Jangan nanti aja lah, besok aja lah misalnya gitu ya. Ya, tapi kita balik lagi tujuan kita untuk apa? Jadi akhirnya kita ini lagi terus menerus, jadi akhirnya jadi konsisten itu. Benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ko Alex lagi sebentar. Tapi lihat ada dari Ko Alex. Oke. Nanti sama Pak Alex kita IG live Pak Alex kayak. Iya nih, pertanyaannya sangat kritis Ko Alex hari ini. Benar-benar mau belajar ya. Oh ya, ini pertanyaan dari Ko Alex lagi teman-teman. Terus gimana buat IG profile yang terlihat profesional dan tertata? Ya. Oh, kalau itu ya Pak, download ini Pak sosial media, percepatan sosial media. Nanti saya DM saya, nanti saya kasih linknya Pak. Nanti Bapak bisa tinggal ngikuti panduan ya. Itu mentor saya yang buat. Nanti tinggal ngikuti panduan dari mentor saya. Nanti bisa diinin IG profilnya, bisa dilakukan diperbaiki. Wah, ini nanti rahasia ini nanti bisa langsung DM Ci Mary ya buat lebih lanjut teman-teman. Iya. Ci, menurut Cici gimana? Kalau nggak ikut workshop saya Pak. Workshopnya kapan sih? Ini kalau workshop workshopnya itu berupa rekaman, ya kan? Berupa rekaman, tapi bonusnya banyak banget. Apa itu? Ya. Bonusnya itu adalah konten kalender, nanti dapat 30 kata-kata inspirasi, ya. Jadi nanti gitu pas pertama kali mulai itu dari 1 sampai tanggal 30 kan 1 bulan tuh, ya. Nanti dari kata-kata inspirasi yang saya buat itu, ya. Lalu nanti berikutnya di ini lagi aja, di apa istilahnya diputar balik gitu ya, ya kan? Nah nanti terus udah gitu nanti dapat ini download gratis ya, percepatan sosial media ini. Nanti dapat rekaman e-workshopnya, nanti bisa pelajari lagi lebih lanjut, bisa di ini sendiri kok, nanti bisa diulang-ulang lagi belajar. Ya, itu teman-teman ya yang tadi masih penasaran sama cara Ci Mary belajar sama mendapatkan penghasilannya dari internet ya teman-teman.
Boleh, itu tadi yang si Mary sharing. Kalau masih bingung, boleh DM si Mary nanti setelah tanya mentor, acara tanya mentor ya, Ci ya. Gitu. Ya. Nah, kalau menurut Cici, untuk belajar sampai bisa ini apakah sehari kira-kira makan waktu berapa lama, Ci? Karena kan di sini kan banyak teman-teman yang juga mungkin punya bisnis lain, atau mungkin masih harus bekerja dan ada kegiatan gitu, Ci. Apakah itu masih nutup gitu, Ci? Waktunya apakah cukup untuk masih bisa bergabung di komunitas ini? Apakah memakan waktu sangat banyak atau berapa lama? Kalau untuk waktu ya, kalau untuk waktu mah ya tergantung kita sendiri lah, masing-masing lagi. Kenapa? Kalau kita memang untuk, kan yang tadi saya bilang, kalau kita mendapat yang lebih besar lagi ya kita harus sediakan waktu yang lebih banyak. Ya kan, karena kan tiap orang memang waktu itu sama 24 jam. Ya kan? Nah, jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu. Jadi kalau kayak orang kerja ya, kerja di kantor. Terus kan ada waktu istirahat nih. Ya, ada waktu istirahat. Ya, nanti luangkan waktu, bisa juga. Saya di komunitas saya itu ada namanya kegiatan cepat, yaitu 38 menit aja dilakukan. Itu bisa untuk memulai. 28 menit. 38. Oh, 38. Oke. Sebenarnya nggak lama ya, Ci ya? Iya. Jangan khawatir, teman-teman. Setiap orang pasti bisa kalau 38 menit kan? Iya, benar. Nonton aja 1 jam. Asal mau belajar ya, Ci. Intinya untuk bisa di bisnis ini harus mau belajar gitu kan ya. Iya. Ya, kalau nggak mau belajar susah sih. Betul. Memang kita harus kenapa? Karena kalau nggak dari belajar kita juga nggak tahu hal-hal yang baru kan ya. Ya, kalau cuman taunya maunya jualan aja gitu, tapi nggak tahu strateginya atau apa ya, memang agak sulit ya. Tapi kalau kita mulai belajar, kita belajar hal yang baru, kita yakin sama mentor, ya kan? Terus yakin sama diri kita sendiri pasti. Saya di komunitas, saya ada jurus Mary namanya. Apa itu, Ci? Ya, jurus Mary. Oh. M itu adalah mentor. M mentor. Ya, mentor. Jadi mentor yang tepat itu akan mempercepat keberhasilan kita. Oke. Ya kan? Terus yang E-nya adalah edukasi. Edukasi itu konten. Jadi salah satu konten ya, edukasi. Jadi membagikan hal-hal yang positif ya. Lalu R yang pertama adalah responsif. Responsif. Jadi saat kita membuat konten, ya, itu kalau misalnya ada yang komen, ada yang like, itu kan kelihatan sama kita atau DM ya. Nah itu kita sebaiknya langsung respon. Jangan kita setelah buat konten terus langsung menghilang, ya kan? Nah, jadi saat buat konten, terus ada yang komen misalnya, ya kita respon balik gitu. Itu pengaruhnya apa itu, Ci, kalau langsung bales gitu? Kalau langsung bales, jadi kayak gini ya, sama Ilan ya, saya ngomong, halo Ilan, terus Ilan cek aja gimana? Nggak ada, nggak ada timbal balik, kayak nggak berlanjut hubungannya. Nggak ada komunikasi. Iya, benar, nggak berlanjut. Iya, tapi kalau Ilan jawab, pasti kan kita akhirnya ngobrol-ngobrol kan. Benar. Gitu. Ya kan? Oke. Itu yang R yang pertama. Terus R yang kedua adalah rajin. Rajin ini pengertian gini. Rajin ini kita kan yang tadi saya bilang komitmen dan konsisten. Yes. Ya, kalau kita udah mulai, ya kita lakukan terus-menerus gitu. Ya kan? Ya, dan kalau misalnya postingnya misalnya sehari sekali ya sehari sekali. Gitu. Rutin. Rutin. Nah, terus yang terakhir adalah Y, yaitu adalah yakin. Wow, yakin. Jadi kita mesti punya keyakinan sama apa tujuan kita. Terus kita juga punya keyakinan sama diri kita sendiri dan kita punya keyakinan sama mentor. Oke. Jadi ini harus seimbang juga. Kalau nggak seimbang ya agak timpang ya kita susah jalannya juga. Benar. Bagus nih. Namanya sesuai dengan Cici ya. Bisa kalau teman-teman iya, itu kecil. Supaya diingat. Iya, bagus. Oke, Cici, ada pertanyaan terakhir dari student kita lagi yang sangat kritis pada malam hari ini.
Pernah nggak Bu berpikir untuk berhenti membuat konten karena ada haters yang nggak suka sama konten Cici? Ini sering kali ya terjadi di media sosial, pasti selalu ada haters. Kadang-kadang mereka tuh menjatuhkan ya komen-komen yang nggak mendukung gitu. Nah itu gimana? Kalau kita tujuannya untuk membuat konten untuk menginspirasi orang ya, untuk membagikan hal-hal positif, itu biasanya nggak ada ya. Ya, kecuali kalau dia merasa nggak percaya. Tapi kalau kita ladenin juga mungkin apa ya, akan berkepanjangan ya. Jadi lebih baik ya kita ini aja gitu. Kita tetap aja gitu. Kita harus selalu positif. Jadi kita harus cari yang lebih baik cari yang teman-teman yang positif ya. Dengan kita bisa bergaul dengan orang-orang yang positif, maka kita juga akan menjadi yang positif. Benar. Gitu. Lingkunganmu adalah dirimu ya. Betul. Hari ini acara Cici didukung nih sama mentornya Cici ini, Fong Tajuni ada Cici, Fong Tajuni ada di sini. Iya. Fong. Thank you. Oke Cici, ya terasa nih kita sudah 1 jam bersama. Iya. Oke, mungkin Cici ada kata-kata penutup atau mungkin semangat dari Cici buat teman-teman yang hari ini sudah hadir di Tanya Mentor. Boleh Cici sampaikan. Oke. Saya pertama tadi yang mulai sebelum siap ya, itu memang kita harus mulai dulu ya. Jangan kita bisa dulu siap dulu baru mulai. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri ya. Karena saya juga awalnya memang belum bisa apa-apa gitu. Tapi saya kalau nggak ada salahnya kita mencoba ya. Karena kalau kita dengan mencoba kita tahu kesiapan kita sampai di mana dan kita juga bisa melakukan perbaikan. Ya kan? Benar. Nah, terus udah gitu kita juga harus berani bermimpi, ya. Seperti mentor saya bilang, harus berani bermimpi. Terus mimpinya juga jangan kecil, mimpi yang besar gitu. Karena kalau mimpi yang kecil, kalau sudah tercapai selesai, ya kan? Tapi kalau mimpi yang besar, ya kan, alasan yang kuat, ya, itu kita akan berjalan terus, ya kan? Dan tidak terasa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kalau impian ya, kalau misalnya kita punya impian, kita nggak dipendam aja ya, nanti akan setelah kita tua itu terkubur, nanti akan terjadi penyesalan. Dulu saya nggak melakukan ini loh gitu. Terlupakan ya kan, lebih baik sekarang mulai. Masih ada waktu gitu ya Ci ya. Iya, masih ada waktu. Kita nggak usah pikirkan nanti hasilnya, kita harus setia pada prosesnya aja. Oke. Thank you Ci Mary buat sharingnya pada malam hari ini. Iya. Thank you buat semua teman-teman yang udah hadir. Ada Ci Fong Tajuni, ada Ko Alex yang hari ini sangat aktif ya. Ada bertanya, ada Ko Sayu. Oke, thank you teman-teman semua yang udah hadir bersama Yulen dan Ci Mary pada malam hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Ci Mary hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus berkarya dan juga rajin membuat konten ya. Buat teman-teman yang mungkin kepingin belajar membuat konten seperti Ci Mary, mungkin bisa setelah ini langsung DM Ci Mary buat ikutan webinarnya besok. Itu free ya teman-teman ya, nggak ada dipungut biaya apapun. Jadi very welcome buat teman-teman yang ingin belajar, apalagi saat PPKM gini mungkin ya, kayak punya banyak waktu, bisa belajar dari Ci Mary ini. Oke, thank you semua teman-teman. Thank you. Terima kasih. Mary, waktunya. Terima kasih teman-teman, Tanya Mentor. Ya, semoga sama Ilen. Thank you. Juga. Semoga makin sukses dan impian Cici tercapai. Oke. Amin. Baik semuanya, sampai ketemu di Tanya Mentor besok di jam yang sama teman-teman. Ya. Bye-bye. Oke, bye. Thank you.